Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, Gun Solon di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Gun Solon semua di kesempatan siang hari ini. Sebenarnya dari tadi saya temani Anda ya, karena tadi saya juga bersama dengan Anda di zona bisnis. Dan ini adalah yang berikutnya. Ya, kalau Anda bersama dengan kami di Fit, saya menjanjikan akan ada Pak Eko Sujatmiko, CEO dari Mandala Samudra Trans. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, mau sapa dulu. Pak Eko, apa kabar? Ya, kabar baik, puji Tuhan. Selamat siang, Mbak Indi dan pendengar Good News yang dikasihi Tuhan semuanya. Amin. Long time no see ya Pak. Kayaknya udah beberapa kita nggak. Ya, kepadatan jadwal beliau harus bisa menyesuaikan juga waktunya ya. Itu. Tapi senang banget kalau bisa bertemu. By the way, langsung lihat beliau tuh sekarang lagi senang olahraga dari dulu sih sebenarnya ya. Ada habit olahraga dan ini tuh look slim sekarang. Saya panting, nggak begitu penuh zoomnya ya Pak. Oke, wow. Kalau ngobrol sama beliau tuh pasti tentang prinsip-prinsip bisnis dan sebagainya tuh asik sih ya. Mungkin totally nggak yang semuanya, tetapi setidaknya beliau itu adalah praktisi ya. Hari ini kita punya tema redefining success ya. Gimana sih mendefinisikan? Nah, oke deh. Pak Eko, aktivitasnya gimana nih? Padat. Kalau Desember gini seperti apa sih Pak di Mandala? Justru justru banyak kegiatan menjelang libur ya. Oh, iya. Jadi Lebih banyak ya. kebetulan kan negara Asia kayak Cina, Mhm, Taiwan itu kan mhm, menjelang libur Chinese New Year di mhm, 29 Januari. Jadi kapal-kapal ini space pada limited juga sehingga mhm, banyak ngejar waktu supaya bisa segera kirim, segera muat di bulan mhm. Desember ini. Sebab kalau enggak nanti sampai atau berangkat pas tanggal mendekati libur mereka sudah nggak dapat space begitu. Oh iya iya Nataru ya Iya, aktivitasnya itu mesti ini high season juga ya Pak kalau betul. Iya, seperti peak season ya. peak season kalau seperti apa aktivitas beliau ini kan traffic jasa ya tapi seperti itu. Iya. Oke jadi padat banget bersyukur di Desember langsung saya cup tanggalnya karena kalau minggu depan dan minggu depannya lagi sudah tidak mungkin ya. Oke, Pak, sesuai dengan tema kita ini, eh, Ya. definisi keberhasilan atau kesuksesan ya, beberapa yang mungkin dari Anda tidak alergi dengan kata sukses ya. Kalau menurut Pak Eko seperti apa sih sebelum dan sesudah mendalami nilai-nilai kebenaran atau Iya. kekristenan, sistem nilai Ya. yang Pak Eko bangun ya? Ya, jadi kesuksesan itu banyak orang berpikir diukur dari materi. Mhm, Jadi segalanya diukur dari sesuatu yang material banget. mhm, Nah, sehingga tidak memperhatikan kesuksesan di bidang lain. Misalkan keluarga, kesehatan, hubungan, ya itu merupakan harta-harta atau kesuksesan yang kita harus jaga di situ. Jadi mhm, nggak akan ada gunanya kalau kita sukses materi tapi nggak sukses dalam keluarga, dalam mhm, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, kesehatan kita nggak jaga itu juga kesuksesan materi nggak akan ada gunanya. Nah, mhm, sebelum saya mengerti tentang kebenaran, mhm, kesuksesan itu saya berpikirnya itu semua itu berpusat pada diri saya sendiri. mhm, Jadi saya bisa merasakan bisa sendiri, saya usaha sendiri, saya merasa bisa sendiri. Ya, jadi semuanya serba sendiri dan mhm. mengesampingkan nilai-nilai kebenaran dan saya pikir itu sangat memalukan ya, arogan banget gitu loh. Karena Setelah eh, tahu ya Pak. istilah tahu gitu loh, kurang menghargai orang begitu gitu. Memang sampai saat ini ada hal-hal yang kadang saya pun juga masih belajar, kayak Mhm, kadang terlalu ngegas gitu ya. mhm, Terbawa emosi, terlalu ngegas dan sempat juga dengan customer saya sempat ditegur mhm, sama istri saya juga lah, lo kamu ditegur sama orang gitu. mhm, Akhirnya waduh, saya minta ampun sama Tuhan, saya belajar pengendalian diri. Jadi sebenarnya banyak hal kesuksesan, bukan cuma materi, tapi juga termasuk karakter ya. Itu juga mengendalikan diri ya Pak. pengendalian diri Oh. itu juga salah satu bentuk kesuksesan juga gitu loh. Mhm. Kenapa kadang kita ngegas saja? Karena kadang kita merasa wah,
aku sudah reach to the top. Jadi aku mau nggak mau harus ngomong gini harus orang nurut gitu. Nah, jadi kadang terlalu ngegas gitu. Nah, tapi setelah mengerti dan menjalankan kebenaran ya kita belajar God Center, tidak merasa memiliki, tapi semuanya itu hanya karena kasih karunia, tidak merasa karena jerih payah kita, tapi semua anugerah Tuhan gitu. Mungkin banyak orang pintar. Saya pagi tadi sempat merenung banyak orang pintar seperti iklan itu kalah sama orang bejo gitu. Jadi banyak orang, saya punya teman di SMA dulu ya. Dia itu nggak pintar, sering bolosan, sering dipanggil guru. Sekarang dia punya gudang besar, karyawannya ratusan. Dan saya heran teman-teman saya yang lain yang kutu buku apa semua itu nggak sesukses dia gitu. Dan dia mulai dari nol, dia punya etos kerja bagus, semangat, dan waktu reuni ketemu kita kaget semua. Kita pikir dia orangnya useless atau apa gitu karena background SMA-nya dulu seperti itu, ternyata enggak. Keren banget. Datang reuni mobilnya bagus, tapi dia humble juga sama teman-teman karena dia merasa dulu nggak pinter ya gitu. Tapi di situ saya melihat bahwa dari banyak hal itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan melibatkan Tuhan, mungkin hal-hal yang kita kerjakan tuh nggak populer atau kuno ya. Seperti contoh tadi rendah hati, Ya. mengampuni, mau menerima. Itu sebenarnya nggak begitu populer begitu loh. Pasti orang menganggap kita rendah dan sebagainya. Tapi itulah contoh konkret ya yang Tuhan ajarkan. Kalau saya pun juga masih belajar itu untuk tetap God center semuanya itu. Seperti contoh konkretnya masalah bayar pajak, itu pun juga belajar dari kurang benar menjadi benar itu pun juga step by step. Jadi hal itulah yang saya pelajari setelah mengerti dan menjalankan kebenaran. Ya, Wow. terus belajar, Yes, terus berproses ya Pak ya. terus Terus berproses. berproses untuk memenangkan diri sendiri ternyata ya Pak ya. Benar, benar, Oke. ya. Nah, ini Pak Eko, ada momen nggak sih Pak? Apakah ada momen tertentu dalam karir atau dalam journey-nya Pak Eko dalam perjalanan bisnis yang membuat Pak Eko tuh menyadari perlu untuk mendefinisikan ulang kesuksesan? Ya, kalau momen itu sepertinya kita nggak pernah berpikir ya. Hmm, Tapi justru momen itu kadang sebagai turn back point gitu. ya. Jadi titik titik balik kita. Yang pasti divine connection dari Tuhan itu Ya. sesuatu yang sangat-sangat influence banget gitu loh, mempengaruhi banget di dalam pekerjaan, hubungan keluarga, bisnis dan sebagainya. Itu divine connection sangat penting menurut saya. Hmm, Kenapa? Karena koneksi yang bagus yang dipertemukan Tuhan itu dengan orang yang tepat di hmm, saat yang waktu yang tepat dan tepat sesuai kebutuhan. Nah, itu orang nggak bisa mempelajari hal itu. Kalau saya ditanya momennya apa ya, momennya itu suatu divine connection yang Tuhan tunjukkan dan itu nggak pernah kita pikirkan. Kalau orang Jawa ngomong itu ujuk-ujuk gitu loh. Dan itu momen yang turn back point yang kita baru sadar, oh iya, ternyata invisible hand itu eh, sangat-sangat diperlukan gitu. Dan kita nggak ngerti kan, nggak bisa ngatur. Mungkin orang boleh pintar marketing, boleh sales dan sebagainya, oke. Dan itu kita harus belajar seperti itu, nggak boleh nggak. Kita nggak boleh bodoh dalam itu nggak. Tapi yang terlebih besar kalau menurut saya itu divine connection. divine Mungkin connection. orang mempelajarinya nggak terlalu pintar kalah sama sales yang lain. Hmm, Tapi divine connection Tuhan itu tepat ketemu yes. orang yang pas, oh iya di waktu yang tepat, sesuai dengan kebutuhan. Wah, itu keren kan menurut saya. Itu momen itulah yang Wow. sangat-sangat menurut saya itu sangat-sangat amazed banget ya. Yes, Iya. koneksi ilahi Pak ya. Tapi memang Iya, kita kayak unik banget butuh butuh ini ya Pak ya. Koneksi ilahi itu menghubungkan kita dengan orang-orang yang tepat ya. Bahkan juga saya senang memakai kata ini juga. Koneksi ilahi itu membawa kita tuh tepat di pusat kehendak Tuhan tanpa kita ketahui ya. iya, Tanpa kita betul. sadari. Ini keren banget nih. Invisible hand ini vocab saya ketemu dari Pak Eko juga. Saya tahu mungkin hal ini cuman tidak pernah mengucapkannya, tapi 1 tahun yang lalu ketika ngobrol dalam suasana seperti ini juga, invisible hand. Saya selalu percaya, aduh ini nancep banget dan
ini yang bikin kita semakin kuat, semakin percaya. Meskipun kadang kita nggak terlihat juga jawaban Tuhan seperti apa, dia akan lakuin apa buat kita nggak ngerti ya. Tapi ternyata emang kepercayaan kita tuh yakin ya Pak, divine Ya, connection. betul. Harus diperlukan keyakinan. Oke, momennya nggak ngerti tepatnya, tapi itu. Jadi itu yang kemudian koneksi-koneksi ilahi itu yang membuat Pak Eko harus mendefinisikan ulang. Oh, ternyata kesuksesan tuh Betul. ini loh. Iya, betul, betul. Invisible hand. Well, ini Pak, ada habit spiritual yang Pak Eko terapkan secara konsisten untuk menjaga fokus pada definisi kesuksesan yang benar yang sudah Pak Eko sudah read, sudah dapetin dan kemudian ini jadi nilai-nilai, jadi track nilai yang mungkin jadi sistem nilai yang Pak Eko bangun. Iya, jadi kebiasaan apa ya? Saya pernah ngomong sama banyak teman di komunitas, saudara juga bahwa sama anak saya juga. Saya bilang selama kita nggak ngejar sesuatu yang rohani, jangan harap dapat sesuatu yang jasmani itu maksimal. Yes. Iya. Kenapa di perjanjian baru itu banyak orang dikisahkan gimana dia hubungan sama Tuhan itu keren banget. Jangan ditanya dia punya harta sebegitu banyak. Yes. Ya, tapi justru yang ditonjolkan hubungannya rohani dengan Tuhan. Makanya kebiasaan kalau ditanya kebiasaan ya saya bangun pagi ya saya harus berdoa, baca Hmm. firman. Setelah itu saya harus ngejar-ngejar anak saya, doa dulu sebelum berangkat sekolah apa semua karena itu mendidik mereka gitu. Mumpung masih dapat di handle ya Pak ya. Iya, Masih begitu. dalam otoritasnya Pak Eko tuh. Iya. Mesti Dan kejar. saya merasa kalau saya melewati hal itu powerless gitu. Ya. Daily time saya jadi nggak ada kekuatan gitu. Dan sebaliknya kalau kita kerjakan jadi sesuatu yang more powerful, even sometimes facing the problem also Mm-mm. nggak bisa kita lewat gitu. Mm-mm. Kadang pagi sudah ada masalah, Ya. pagi tadi pun juga ada masalah di transportasi di Jawa Timur, gitu. Seperti itu. Tapi karena kita mengawali sesuatu yang baru itu bersama sang sumber kekuatan ya, sang sumber kesuksesan. Nah, kita yakin bahwa itu ada penyertaannya. Jangan harap, oh ya aku sudah doa, udah saat teduh, pujian pagi, terus nggak ada masalah. Enggak juga, gitu loh. Bukan Justru anti kita, ya Pak, bukan ya anti badai ya. betul, tapi justru kita akan merasakan penyertaannya. Kalau ada masalah, Hmm. kalau nggak ada problem, kita nggak akan bisa merasakan. Makanya Rasul Paulus pernah pernah dia ngomong sama Tuhan karena dia pernah ditulis bahwa dia adalah rasul yang cacat ya. Dia Hmm. minta sama Tuhan, padahal dia kurang kurang punya kuasa apa yang Tuhan berikan ya, menyembuhkan orang dan sebagainya. Tapi dia masih aja nggak sembuh-sembuh. Tapi Tuhan ngomong, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ah, Dalam kelemahanmu justru kemuliaan Tuhan nyata. Wah, itu keren gitu. Kalau nggak melewati itu dia nggak akan bisa. Wah ya iya. Tuhan baik. Gimana kalau kita nggak pernah ada masalah? Kita kita ngomong sama orang apa yang diceritakan? Nggak pernah Hmm. ada masalah, fine fine aja. Hmm. Gimana bisa merasakan penyertaan Tuhan di situ? Makanya kebiasaan rohani ini sebenarnya menentukan bagaimana hal jasmani yang kita bisa capai. Gitu. Hmm. Saya ngomong sama keponakan saya di Hmm. Surabaya. Saya bilang, saya wanti-wanti dia. Kamu selama nggak ngejar hal yang rohani, jangan harap kamu dapat yang maksimal hal jasmani dari Tuhan. Dan itu dibuktikan mulai kitab Kejadian, Abraham, Ishak, Yakub, semuanya. Hmm. Orang-orang yang menempatkan Tuhan. Bahkan Nuh pun juga seperti itu. Orang-orang yang diberkati Tuhan mesti hidupnya. Ayub juga seperti itu. Di Ayub pasal 1 ayat 1 dia bilang, orang yang saleh di mata Tuhan. Semuanya hal yang rohani. Iya. Jadi kalau kita pelajari, semua yang dikejar itu sesuatu yang rohani dulu. Jasmani, automatically. Gitu, automatically itu. Hmm. Gitu. Itu yang habit yang saya terus bangun setiap pagi itu. Ini Begitu. yang dipesenin keponakannya, ini nancepnya ke saya juga nih Pak Eko. Itu kayak yang, wow merinding bener sih. Saya jadi nangkap sesuatu bahwa kalau yang di perjanjian lama betul ya Pak, Bapak Abraham, lalu em, Isa, anaknya Yakub, Isa, Yakub itu kekayaannya itu wow banget, tapi tidak ditonjolkan, diceritakan untuk jadi catatan buat kita juga ya Pak. Untuk hmm, memudahkan kita untuk mengambil keputusan sebenarnya semua dicatat di sana ya. iya, iya.
kita berhati-hati dalam keputusan supaya mengerti. Sebenarnya kita tuh sudah dimudahkan dengan kitab-kitab itu. Cuman kadang ya ngeyel gitu. Tapi kalau nggak ngeyel mungkin kita nggak ngelewatin jalan terjal yang semakin berliku, Gun Solia. Ini asik banget ya. Pak Eko ini karena udah ngelewatin, jadi ada muatannya yang disampaikan itu benar-benar pesannya. Kalau kita nggak ngejar yang rohani dulu, jangan banyak berharap untuk yang sesuai. Meskipun secara kasat mata kita juga melihat ya Pak ya, mereka yang dalam track-track yang tidak sama, yang mungkin berseberangan dengan kita pun, mereka juga besar, kaya, Iya, dan yang sukses tapi juga banyak. actually kita nggak pernah ngerti keberhasilan yang mereka cari apakah itu, Mm, apakah benar itu atau harus diredefinisi gitu ya, iya, ya betul, kan? betul. Wow, oke, Pak Eko. Kalau Pak Eko bagaimana Pak Eko menangani? Ini dulu deh, dalam konteks bisnis nih Pak Eko ya. Pak Eko sendiri gimana Pak Eko menyeimbangkan antara pencapaian material yang tadi sempat Bapak singgung dengan tanggung jawab moral dan spiritual? Iya, dalam bisnis kan kita kalau dari awal itu Mm-mm. kita sudah posisikan bahwa semuanya itu milik Tuhan Mhm. dan yang kita kerjakan pun hasilnya sebenarnya bukan karena kita mampu, tapi Mhm. karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nah, dalam bisnis pun nanti akan muncul dalam mindset kita yaitu apapun yang kita hasilkan itu sebenarnya semuanya milik Tuhan dan kita adalah pengelola. Sehingga keseimbangan itu akan menjadi respon otomatis antara tanggung jawab moral, spiritual dan sosial. Kenapa? Wong kita bukan owner kok. Ngapain? Apa yang Roh Kudus berikan atau taruh dalam hati kita untuk kerjakan sesuatu ya kita kerjakan saja ya. Seperti di bulan Natal ini saya spill sedikit tentang kegiatan apa Mm-mm. Yayasan Berkat Ya, bagi Kota. nah, betul beliau ini adalah aktif di sana dan pendiri ya yang memiliki yayasan ini dipersembahkan buat Tuhan of course ya. Ya, jadi Yayasan Yayasan Berkat bagi Kota, City for God. Yes, City for God. Mm-mm. Iya, kita adakan di bulan Desember ini di satu desa di mana dia di sana belum ada apa tanda kutip gereja. Mm. Kita bikin bakti sosial di sana, tapi kita gandeng beberapa gereja terdekat di sana. Waktu itu saya belum pernah berpikir seperti itu, tapi waktu doa dapat sesuatu tentang program yang menyentuh hati gitu. Mhm. Dan akhirnya ketemulah orang-orang itu tadi divine connection, Yes. ketemu orang dari Perkantas, Salatiga dan sebagainya. Akhirnya mau buka mindset, nah, akhirnya kita buka lah seperti ini, kita bikin acara. Dan mungkin kita akan duplikasi setelah ini berjalan di desa lain juga. Mungkin kita gandeng beberapa gereja terdekat juga untuk memberkati Mhm. desa-desa yang belum ada gereja di situ. Yang nantinya sih itu kemarin sempat doa juga dapatnya bahwa itu adalah kita menanam benih yang baik di situ. Yes. Kita yakin pasti sesuatu ada hasilnya nanti dan kita nggak tahu kapan. Mungkin Betul. di desa tersebut ada gereja dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Nah, itu sedikit menyimpang. Wah, it's okay karena memang benih ya. Ada masih masih apa namanya masih relate sih Pak karena material itu kan juga ada Iya, gandum untuk dimakan, ada benih untuk ditabur dan Pak iya. Eko ini kayaknya banyakkan benihnya, taburannya banyak sekali ini perlu untuk dicontoh ya, Karena Gunsolia. bukan milik kita, itu kita Ya. cuma nyalurin aja, itu punya Tuhan. Tuhan suruh kerjakan, kerjakan aja. Jadi apa ya, nggak ada sesuatu yang kita jadi proud gitu. Nggak Ah. ada sesuatu yang oh kita banggakan, nggak ada juga gitu. Pagi tadi saya dengar renungan Mhm. khotbah gereja doa pagi ya tentang Mhm. kerendahan hati dan kesombongan. Nggak ada sesuatu yang mau kita sombongkan. Apa yang kita mau sombongkan, apa yang kita mau tinggikan, semua karunia Tuhan. Oh, kita Yes. bisa membagikan sesuatu apa sih? Itu semua kasih karunia Tuhan. Kita cuma dititipi, kamu dengar-dengaran apa yang Tuhan kehendaki, oke kerjakan. Ya udah, kita tugas kita taat aja, gitu. Wow. Aduh, itu menyeimbangkannya itu hanya dengan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Karena dengan Iya, akal dan pikiran kita sendiri kadang suka miring-miring ya Pak ya. iya, Cuman taat aja bagaimana menyeimbangkan ya itu taat dengan apa yang diberikan tuntunan dari Roh Kudus. Oke, kalau ini Pak menangani kegagalan,
rintangan. Tadi Pak Eko juga sempat sentuh ya, bahwa journey itu nggak selalu mulus, selalu ada tantangan. Kalau fine-fine aja, mulus-mulus aja, nggak ada catatan, nggak ada hal yang bisa diceritakan sebagai alasan bahwa Tuhan menyertai. Bukan berarti Tuhan itu menyertai kasih ini dulu, bukan. Tapi ini Hmm. benar saya juga pegang ini teguh nih Pak Eko. Gimana Pak Eko menangani itu? Sambil Iya, tetap pegang of course dengan prinsip iman ya, untuk jadi iya. teladan. Kita kita bisa baca di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Itu di Hmm. situ dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi di sini tetap ada tahun kering, tetap ada panas terik, tetap ada musim. Mhm. Tapi ini semua memang ditulis di Alkitab. Di sini nggak ada semua yang semua kan semua baik nggak. Tapi di sini kan dituliskan akan tidak akan mengalami di tengah panas terik. Ada panas terik kan? Ada kekeringan juga. Ada musim untuk berhenti menghasilkan buah. Tapi kembali lagi tadi pertanyaannya, kalau masalah kegagalan, kalau kita lihat di firman ini bahwa kegagalan itu semuanya itu bukan suatu akhir ya, Ya. bukan akhir segalanya. Dan saya berpikir pasti Tuhan punya rencana yang baik atas kegagalan masalah. Jadi ada sisi positif yang, oh ya aku harus perbaiki nih di sini. Atau mungkin semua sudah baik, tapi ini ada satu ujian yang saya harus sabar di situ. Mhm. Saya harus kembali lagi, harus bisa penguasaan diri. Bisa jadi seperti itu. Jadi kegagalan itu, kalau menurut saya itu bukan akhir segalanya. Ke, Mhm. pasti ada rencana yang baik. Makanya jalan jalan kadang tertutup, bisa jadi jalan juga gagal, bisa juga gitu. Tapi semakin membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Daud pernah nulis di Mazmur dikatakan di saat aku takut, aku percaya kepadamu. Berarti Daud aja yang luar biasa sama Tuhan, orang yang di hatinya Tuhan aja pernah takut, gitu. Apalagi kita, gitu. Mhm. Tapi Ya, dia ngomong di saat aku takut, aku percaya kepada. Wah itu kemarin sempat khotbah, aku dengar ayat itu, wah keren banget gitu. ya, Ternyata Daud aja pernah ngalami seperti itu. Tapi takut. justru dia semakin percaya kepada Tuhan. Ya, kadang kita harus lebih sering apa membuat hati kita lebih percaya di saat kegagalan itu terjadi. Dan saya yakin semua itu menumbuhkan keintiman dengan Tuhan. Mhm. Waktu dulu saya pernah ngalami banyak masalah Ya. dan akhirnya jadi suatu habit sampai sekarang. Dulunya nggak pernah bangun pagi doa baca Alkitab, nggak pernah. Tapi Mhm. justru karena masalah, ya, justru semakin intim cari Tuhan supaya selesai masalahnya. Tapi setelah selesai itu jadi habit, jadi Hmm, sesuatu tidak menikmati. kendo ya Pak ya. Iya, Kan ada gitu. beberapa yang intensitasnya berkurang. Kalau Pak Eko enggak ya semakin. Jadi supaya supaya tidak terjadi yang lebih besar lagi atau enggak tahu. Tapi yang pasti intensitasnya tidak berkurang ketika semuanya terlihat baik-baik saja ya Pak. Karena ucapan Oke. syukur kan dalam Yes, hati. ucapan syukur. Mengucap syukur Wow. karena bisa Heeh. ngelewati itu dan waduh, kenapa harus berhenti gitu loh. Ya. Eman-eman gitu loh. Yang dulu tahun-tahun sebelumnya sudah melakukan itu dan Tuhan sudah tolong dan nggak harus berhenti, harus terus sebagai ucapan syukur kita gitu loh. Wong kita udah dikasih kok, masa Hmm. harus berhenti kan? Kan harusnya kan mikirnya seperti itu. Yes. Wow. Iya. Yes, ini Gun Solia. Aduh, ini contoh-contohnya tuh bikin melt bagus banget. Karena memang masa-masa nggak selalu panen ya Pak ya. Iya, Panen itu nggak selalu, tetapi selalu ada gagal juga, ada tantangan. Tetapi yang penting respon, ucapan syukur itu tadi Pak Eko ya. iya. Kalau ini intensitasnya tidak berkurang, itu adalah bentuk ucapan syukur kita yang tidak boleh putus di segala masa. Baik itu kesuksesan atau kegagalan. Jadi tantangan, ternyata cara menanganinya cukup dengan ucapan syukur supaya prinsip iman itu tetap tinggal dalam hidup kita. Wow, Daud ya Pak, ya ampun, rasanya sekarang sorry kalau Anda takut, nggak ada alasan untuk, aduh saya takut, takut, ketika takut
percaya sama Tuhan. Itu Ya. kata Daud yang diulang kembali oleh Pak Eko. Nah, Pak Eko, kalau mengukur kesuksesan dari dampak yang Pak Eko berikan kepada orang-orang di sekitar nih, termasuk mungkin karyawan dan pelanggan, gimana Pak Eko mungkin caranya mengukur itu, keberhasilan atau kesuksesan em, dari dampak ya, mungkin yang Hmm. berikan kepada Hmm. orang di sekitar Pak Eko. Iya, kalau mengukur itu pastinya kita yang diukur orang ya. Mm-mm, Berarti mm. harus orang yang menilai kita. Nah, Bukan biasanya kita kesuksesan Pak Eko. Oh, ini ngukur kesuksesan sudah habis. iya, Siap. jadi Right. harus tahu respon yang dari luar, sikap mereka Ah, gimana tentang ya. prinsip-prinsip dari bisnis kita gitu. Kalau saya punya prinsip itu tabur tuai gitu, Mhm. harus terus Ya. menuai kebaikan gitu loh. Mungkin Mm. kadang saya pun juga kadang pernah seperti apa tagihan nggak dibayar-bayar, bahkan Mhm. orangnya lari nggak bayar gitu. Tapi saya pegang prinsip, saya selama nabur yang baik, Yes. pasti suatu saat akan menuai yang baik gitu. Amin. Iya. Yes. Makanya eh, kadang juga disalah-salahkan orang, diremehkan orang, nggak masalah gitu. Tapi kita yang penting kita menabur yang baik. Dan respon itu dan sikap itu akan mereka lihat gitu. Mm-mm. Mereka meresponi tentang attitude kita, tentang etos kerja kita gitu. Mereka akan melihat gitu. Ya, karena waktu pandemi kemarin kan sempat drop ya, sempat Mhm. drop dan banyak negara-negara lockdown sehingga kegiatan ekspor impor turun ya, dan Mhm. itu membuat eh, kondisi ekonomi juga nggak bagus. Mhm. Dan itu tadi divine connection di saat kita ketemu orang yang tepat, dan ternyata orang ini sampai sekarang kita handle dan akhirnya mengukurnya gimana? Dia akhirnya ngomong sama temen grupnya dia yang lain, Mhm. yang dari luar negeri. Ya. Kalau kamu di Indonesia ini kamu cari, Wow. cari gitu. Dan itu Yes. responnya itu seperti itu, gitu loh. Mhm. Kenapa seperti itu? Kita terus nabur yang baik aja. Seperti firman Tuhan katakan, jika kamu mengerjakan sesuatu, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nah, Ya. kalau kita seperti untuk Tuhan kan harusnya maksimal, gitu. Mm-mm. Iya, Ya. gitu. Jadi Jadi, tidak terduga ya Pak ya. Sesuatu yang mm-mm. tidak terduga termasuk yang dipikirkan Pak Eko nggak pernah mikir juga kalau itu ternyata disiaringkan di grup untuk bertemu dengan Pak Eko gitu ya. Iya. Iya, iya. Dan Betul. sampai sekarang grup-grup yang lain, temennya dia yang lain, telepon saya nggak kenal dia. Oh, referensi dari ini ya, oke gitu. Ah, Dan itu saya tahu itu divine connection-nya Tuhan. Dan yes. saya nggak cari juga gitu. Gitu Mm. saya itu semua kasih karunia Tuhan. Kebaikan selalu mengerjakan kebaikan ya Pak. Melipat Iya, gandakan kebaikan. Karena emang betul. bukan kita taburan aja yang tidak pernah jemu-jemu, tidak Hmm, pernah berhenti hmm, dan selalu dilakukan untuk Tuhan. Pak Eko, ada kisah unik atau kesaksian dari perjalanan dari journey bisnis Pak Eko yang hmm. dapat menginspirasi pendengar mungkin tentang cara Tuhan bekerja dalam hidup Pak Eko mungkin. Sebenarnya itu tadi saya udah spill Ya, sedikit tadi terus sedikit tentang ya. kisah unik di pandemi tadi. Detailnya mungkin. Uniknya Di apa pandemi yang unik? itu banyak yang lockdown, jadi semua otomatis pengiriman barang juga turun, omset turun, Mhm. sementara overhead tetap terus jalan, sehingga Mhm. akibatnya hutangnya semakin bertambah. Dan hutang semakin bertambah kan menjadi beban ya, Mhm. karena income turun gitu. Mhm. Otomatis itu jadi berat bagi perusahaan. Dan nah itu tadi, saya ketemu temen, dan teman itu dikenalkan ke saya, Mhm. dan orang itu ternyata emang bukan orang orang bukan orang Indonesia ya, dan dia Mhm. dikenalkan ke saya, dan basic usahanya di perikanan, dan ternyata dia punya teman banyak yang saya cerita tadi, Mhm. bidangnya yang sama, dan dia punya volume dan reguler pengiriman itu ya cukup besar. Mhm. Nah, sehingga itu menjadi big customer kita, dan saya nggak pernah kejar-kejar, dan saya nggak pernah mikir hal itu gitu. Nggak pernah Nah, kepikiran bahwa bakalan dapat customer itu ya, Pak. iya, nggak pernah. Justru itu jalan Tuhan untuk saya bisa lunasi utang saya dalam waktu singkat. Praise the Gitu. Lord. Wow. Dan itu saya nggak pernah berpikir gitu. Saya sudah berpikir gimana, oh harus saya efisiensi supaya bisa Mhm. Sempat low sempat cost. merencanakan itu ya, Pak. Nah, merencanakan itu supaya
bisa apa lunasi utang dan sebagainya gitu loh. Tapi ternyata cara Tuhan beda gitu. Mhm. Tidak seperti yang kita pikirkan gitu loh. Secepat itu gitu loh. Dan Mhm. saya amazed banget itu cara kerja Tuhan. Saya nggak habis pikir gitu loh. Makanya kenapa di awal tadi sehebat apapun manusia di Yeremia 17 tadi kan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah itu Mhm. kuncinya di situ. Nggak Iya. apa-apa mau musimnya kering ya nggak apa-apa gitu Mhm. loh. Nggak masalah, tetap kita lewati juga gitu. Nggak mungkin nggak gitu. Mhm. Tapi kan tetap ada Mhm. penyertaan Tuhan. Sempat turun ya turun kan itu semua universal ya. Semua Mhm. perusahaan di pandemi kan drop semua karena Mhm. pergerakan manusia dibatasi, otomatis pergerakan barang pun juga dibatasi. Gitu. Iya. Itu yang Wah. sangat 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 amazed banget kisah itu di Mhm. masa pandemi itu dan ternyata itu adalah turn back point Mhm. kembali melihat meredefinisi kesuksesan itu bahwa semua karena anugerah Tuhan. Itu Aduh. aja, Pak. Gun Family, kalau Anda saat ini already on fire, ya harus dituruti juga, dijalankan juga apa yang tadi dijalankan Pak Eko. Mungkin tidak setepat itu kita seperti yang Tuhan lakukan kepada Pak Eko. Bahkan mungkin kita bisa terima yang lebih baik ya Pak Eko ya. Iya, Tapi benar. sejauh kita melakukannya mengejar sesuatu yang spirit. Karena nggak mudah sih Pak Eko. Kadang kita kan tergoda untuk terhenti ya. Hmm. Terhenti untuk beberapa mungkin Gun Somli yang bersama dengan kita ya. Anda boleh loh bergabung Gun Somli ya. Kalau Anda ingin bertanya, boleh banget silahkan ya. Em, Pernah nggak sih Pak ada teman mungkin yang tanya ke Pak Eko gimana? Karena kan pasti kalau sesama sesama pebisnis gitu ya, yang ini jalan, yang ini tidak gitu, mereka pasti ngerasa, aduh rasanya untuk mengucap syukur aja tuh susah hanya dalam hati gitu. Nah ini mungkin Pak Eko bisa punya saran sih, karena kadang masa-masa berat itu memang sudah speechless gitu kan. Speechlessnya bukan karena yang seperti apa, tetapi speechless ini apa ya? Mau cari-cari yang bisa buat ngucap syukur padahal selalu ada ya Pak. Cuman kadang Iya. kita jadi tersendat gitu. Gimana Pak Eko sarannya mungkin buat insomnisme? Jadi kalau banyak orang sih cara meraih kesuksesan itu kadang hal yang jasmani itu memang perlu disiapkan juga. Tapi kalau saya sendiri itu Hmm. hal yang rohani itu yang penting dikejar ya. Kembali Ya. lagi kalau di Alkitab tadi kita tadi udah sebutkan mulai kisah Abraham, Isa, Yakub, semuanya itu diawali sesuatu yang rohani gitu. Mhm. Dan Ya. dunia diciptakan ini pun juga dari sesuatu yang nggak kelihatan begitu. Yes. Dan saya yakin untuk meraih kesuksesan itu harus secara rohani itu yang harus dikejar dulu. Mhm. Dan itu adalah apa ya? Kita tahu bahwa kekristenan itu kan hubungan ya, Ya. hubungan kita dengan Tuhan, Mhm. relationship gitu. It's a Mhm. Christianity kalau saya secara pribadi. Dan Mhm. kalau kehubungan itu nggak dipupuk melalui dengan komunikasi, nggak mungkin ada keintiman. Kalau Mhm. kita nggak pernah ngeplak ke sumber ya, kita Mhm. seperti listrik komputer itu secanggih apapun, dia mau punya RAM yang tinggi, punya speed yang besar, tapi Mhm. kalau dia nggak ngeplak ke sumber, useless. Sama, kita punya perencanaan yang luar biasa, hebat dan segala macam. Tapi kita nggak ngeplak di sumber ya, sama aja gitu. Mhm. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya. Oke. Pak, ini jika disarikan nih dalam satu prinsip utama untuk mendefinisikan ulang kesuksesan yang sesuai dengan sistem nilai yang selama ini Pak Aiko bangun ya. Prinsip apa yang Pak Eko ingin sampaikan buat Good News Family semua yang mungkin saat ini ya sebut saja sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa ya kalau tidak baik-baik saja ya. Asal tetap bersyukur. Silakan Pak Eko. Iya, banyak orang yang meraih kesuksesan itu secara materi seperti tadi yang saya sebutkan. Dan Mhm. secara apa materi itu membuat orang itu semakin menjauh hal-hal yang rohani. Ya. Eh, Semakin menjauh berarti keintiman nggak akan terbangun dengan Mhm. sumber. Di saat keintiman nggak terbangun, otomatis kalau kepekaan sosial pasti turun, akan Mhm. mengalami penurunan kepekaan sosial dan kepada sesama.
Kenapa? Karena itu tadi di poin pertama tadi sudah nggak center lagi, aku lagi gitu. Kita nggak akan mikir saudara, kita nggak akan mikir sesama, nggak pikir orang lain gitu. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan orang sukses dunia tanda kutip, bukan orang sukses anak-anak Tuhan gitu. Kalau kita nggak ada sense love ya, sense sociality tinggi ya sama aja orang bukan nggak kenal Tuhan Yesus pun juga ngelakuin sama dan sukses banyak Betul, gitu. CSR juga dilakukan di sana ya Pak Ya ya. banyak Dan mereka, kebaikan juga. iya Lakukan banyak kebaikan. sekali gitu loh. Tapi selama dia di dalam ini nggak dibangun, ini kan yang di Harus dalam ada landasannya ya Pak ya berarti ya. harus ada landasan itu. Makanya Hmm. ya dalam meraih kesuksesan itu harus pasti kerja keras gitu, Hmm. pasti gitu. Dan harus punya skill itu harus terus dibangun, terus belajar juga gitu loh. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kamu nggak kerja ya nggak usah makan. Berarti kan ada effort yang harus kita kerjakan. Nggak Hmm. enak-enakan, tidur-tiduran, malas-malasan, nggak juga seperti itu. Tuhan nggak ngajari seperti itu, gitu. Daud pun waktu dia ngalahkan Goliat, cuma pakai batu. Saya yakin dia punya keahlian. Hmm. Cuma 3 batu licin bisa terbenam di kepalanya Goliat itu orang sembarang aja nggak mungkin bisa. Pasti dia punya skill, Hmm. gitu. Terlatih ya Pak. Iya, terlatih, Hmm. gitu. Dan bisa sampai di jidatnya Goliat dan mati. Dan Hmm. itu ada sesuatu kesuksesan besar bagi Daud dan merubah hidupnya. Ya. Gitu. Jadi ada skill yang dikerjakan juga gitu. Jangan sampai wah ya rohani tapi nggak punya skill ya sama aja. Gitu. Nggak pernah belajar sama aja juga. Gitu. Jadi oke kita ngeroh memang harus gitu loh. Yes. Kalau terlalu ngeroh kamu kalau ngeroh itu harus gitu loh. Ya, harus. Saya ngeroh itu harus. Hmm. Karena hidup kita dipimpin roh gitu loh. Ya. Makanya kenapa harus ngeroh gitu loh. Hmm. Tapi kita jangan lupa kita juga nginjak di bumi. Ya. Jadi kita harus belajar. Kita Hmm. harus smart juga, harus ada skill juga yang harus kita pelajari. Ya, itu Mbak Edi. Wow. Ya, betul. Saya nangkap bahwa kalau kita melakukan sesuatu buat orang lain kebaikan-kebaikan nggak ada dasar kasih juga cuman kebaikan saja yang lewat gitu ya. Yang diingat kebaikannya tetapi sentuhan kasihnya tuh hampir tidak bisa dirasakan ya Pak. Tapi satu Betul. lagi nih Pak yang kadang orang percaya takut untuk sampaikan. Oh, terlalu ngeroh gitu ya. Sebenarnya ngeroh itu apa sih gitu ya? Nah, yang tadi itu mengutamakan kehidupan spiritual. Jadi Iya, jangan betul. kemudian kadang kan banyak tuh Pak dibilang terlalu ngeroh terus direm. Oh iya loh jangan. Justru takut diketahui kalau kita ngeroh gitu kan. Padahal maksudnya ngeroh itu kita mengutamakan kehidupan spiritual kita. Soalnya kalau dari pandangan Pak Eko ya. Iya, Kalau kita benar. tidak mengejar sesuatu yang spiritual, ya, jangan berharap banyak untuk berhasil di yang lain. Well, mungkin orang lain bisa capai ya, Pak. Kehidupan spiritualnya dalam tanda kutip hampir zero. Nggak cuman amburadul tapi zero, tetapi wow banget keberhasilannya Iya. memang sampai di puncak gunung, nggak cuman di bukit tuh ya. Ada memang, tetapi kalau saran dari Pak Eko, saya nangkep sih beliau berhasil. Tadi, keberhasilannya tuh hampir di setiap lini ya. Di setiap lini yang memang Pak Eko senang bersuka cita melewati itu semua ya dengan keluarga, dengan sesama itu tuh dilewati dengan ucapan syukur itu ternyata sebuah keberhasilan. Iya. Oke, yes, Pak Eko. Jadi ngeroh itu penting, tetapi tetap menginjak ke bumi karena harus ada belajar, harus skill juga, harus Iya. bekerja keras itu yang penting. Ya. Iya. Benar. Pak Eko, pesan semangat. Dan sebenarnya masih ada waktu sih, Pak Eko masih ada cerita. Ada yang ingin sharing kan? Masih kan? Kalau enggak, boleh diberikan pesan semangat. Ya, Dan, mungkin sebelum sebelum pesan semangat ya. yes, siap. Saya mau mau sharekan sesuatu bahwa Ya. segala yang kita capai itu terjadi terlebih dahulu dari apa yang nggak kelihatan. Wow. Seringkali itu menjadi sesuatu yang gimana itu bisa terjadinya gitu. Kita nggak tahu. Seperti saya sharingkan tadi kesaksian saya, gimana terjadinya nggak tahu. Hmm. Bahkan firman Tuhan juga juga ditulis bagaimana tumbuhnya juga nggak tahu. Bunga, Hmm.
terus ujuk-ujuk langsung mekar berbuah itu nggak tahu. Nah dari situ kalau saya melihat secara pribadi yang nggak kelihatan itu biasanya lebih cepat daripada yang kelihatan. Hmm. Nah kalau kita ngejarnya saat ini yang nggak kelihatan, kita akan ketinggalan. Sorry, kalau ngejarnya kelihatan itu ketinggalan. Tapi kalau kita ngejarnya nggak kelihatan itu lebih cepat. Lebih cepatnya bukan dalam cepat kaya, nggak Hmm. juga gitu. Tapi kita connect-nya dengan sumber ini lebih cepat gitu. Dan itu membuat banyak hal nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Itu yang saya mau sharekan sebelum ada kata semangat ya Wah, penutup. ya ini Pak, ini hampir kadang-kadang terlupakan. Mungkin buat saya secara pribadi kadang, duh, kita kan kalau ngejar yang, duh, kapan kelihatannya hilalnya aja belum kalau orang-orang bercandanya begitu. Ini hilalnya aja nggak ada gitu kan, nggak kelihatan. Tapi ternyata itu justru yang memacu kita ya. Justru karena belum kelihatan kita mesti semakin kenceng. Karena kalau yang terlihat itu kadang bisa direm-rem. Oh, sudah deket gitu ya. Gitu ya Pak ya. Oh itu udah Iya. dekat, ah, santai aja gitu ya. Ternyata kalau yang tidak kelihatan itu, Pak Eko mungkin boleh ulang. Jadi sesuatu yang terlihat saat ini terjadi Dari justru hal yang kelihatan iya. terlebih dahulu. Yes. Seperti gini, konkretnya itu bangunan ya, bangunan. Bangunan itu bisa berdiri kokoh karena semakin dalamnya dia seperti bangunan tinggi. Itu semakin tinggi kan semakin pondasinya kuat ya. Ya. Yang dilihat orang kan bukan pondasinya, Mm-mm. dilihat Ya. orang kan bangunannya. Mm-mm. Jadi dibalik, kembali lagi ke itu tadi berarti yang nggak kelihatan ini kan lebih dulu dikerjakan. Ya. Orang bangun pondasi dulu, nggak mungkin dia bangun bata ke atas dulu, nggak mungkin ambruk gitu. Mm-mm. Nah sama dalam segala hal sesuatu, entah pekerjaan, bisnis, semua yang di dunia ini kan harus kita kejar dulu yang nggak kelihatan. Kita keduk pondasi dalam-dalam, memang nggak populer, nggak dilihat orang, nggak tenar juga gitu. Tapi nggak penting, yang penting Tuhan lihat kita Yes. dan membuat hati Tuhan menarik ya. Tadi saya share ke teman-teman saya Komsel, teman yang lain saya share. Jadilah pribadi yang menarik hatinya Tuhan. Contohnya siapa Daud. Daud sampai kitab Wahyu ditulis nama Daud. Keren. Ada namanya di The Ya. Man After God of Heart. Orang yang selalu ada di hatinya Tuhan. Berkenan di hatinya Tuhan. Tapi padahal Daud bukan orang-orang suci benar gitu loh. Tapi Ya. dia mengejar yang nggak kelihatan. Dia mengejar pondasinya dikeduk dalam-dalam supaya bisa bangun bangunan yang bagus. Ya, seperti itu aplikasinya, Pak Edi. Oke. Ah, jadi breathless. Akar pondasi itu memang tidak terlihat. Kalau kita kerja ini di dalam tidak populer dan tidak ada yang tahu ya Pak ya. Tapi bangunan yang dibangun di atasnya jangan ditanya akan sekokoh dan sehebat ketika ada badai apapun tidak akan terguncangkan, unshakable. Iya. Oke Pak Eko ini bold banget. Pesan semangat Pak dan closing. Iya, iya. Pesan semangatnya yaitu terus kejar sumber kesuksesan ya. Yang dikejar itu sumbernya. Hmm. Karena kesuksesan itu akan mengikuti. Kalau kita nggak ngejar sumbernya, kesuksesan mungkin itu terjadi bisa, tapi itu semu, bukan sukses sejati. Gitu. Kalau teman-teman yang sudah ikut camp KBC akan tahu apa itu sukses sejati. Ya, ya. Betul. Ya, kan nggak nyangka ini ternyata relate, tetapi dikemas dengan bahasa yang berbeda, redefining success. Karena masih yang didengar selama ini masih tetap ya sukses pada umumnya dan orang enjoy di sana mengerjakannya. Tapi sekali lagi Pak Eko pesankan berikan semangat kepada kita terus kejar sumber sukses ya Pak Eko ya. Iya, kejar sumber kesuksesan. Karena kesuksesan sejati akan kita dapatkan kalau kita ngejar sumbernya. Kalau kita dibalik ngejar suksesnya, kita juga nggak akan dapat sumbernya. Kalau kita ngejar sumbernya otomatis, wah semuanya ngikuti. Itu otomatis gitu. Wow. Ah, oke, Kunsol itu tadi ya. Jangan dibalik karena tidak akan terjadinya tidak akan terbalik juga ya Pak ya. Iya.
Oke, oke, terima kasih buat kebersamaannya. Gus Only, kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan yang singkat dan berbatas waktu ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Puji Tuhan untuk koneksi internet yang sangat luar biasa, support kita di siang hari ini. Pak Eko, again, thank you untuk Ya, waktunya. terima Sela-sela kasih. kesibukan masih tetap memberikan waktu untuk berbagi di sini dan terima kasih untuk supportnya buat Good News Ya, FM. Sukses terima selalu kasih. Pak Eko Ya, dan Yesus. Mbak Indi, Teh pendengar Indi, Good News semuanya, iya, dan saya juga Eko, Pak Eko ya. ya, semua Good News diberkati. FM. Bisa on Good News for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless. God bless semuanya, terima kasih.